Assalamualaikum, selamat siang akademinya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Edutainment Jogja, channel edukasi sekaligus hiburan dan akan membahas hal-hal berkaitan dengan masalah edukasi. Konsultasi penyusunan riset ilmiah, informasi kuliner, wisata, dan hiburan di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang santai, ngobrolin tentang perusahaan jasa ya yang ada di Jogja yang bergerak di bidang konsultan riset di Jogja ini, yaitu IDEA Research Training dan Konsultan. Bersama saya siang hari ini sudah hadir, di sebelah kanan saya ada Mas Ajib dan di sebelahnya ada Mas Yudi Ardian. Oke, baik, langsung saja kita mulai obrolan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya mohon maaf, ini masih dalam suasana COVID. Kita tetap prokes ya, meskipun Siap. ya, oke. Oke, pertanyaan untuk Mas Yudi dan Mas Ajib, kita sambil santai-santai saja ngobrol seperti biasa. Jadi beliau berdua ini sudah cukup lama ya bekerja di IDEA dan nanti akan sharing apa itu IDEA, bagaimana prinsip dan konsep kerjanya sehingga Anda bisa dapat gambaran secara umum profil mengenai IDEA Research and Consultant ini. Oke, Mas Ajib dan Mas Yudi, sudah berapa lama Anda bekerja di bidang riset ini? Kebetulan saya udah bekerja lebih dari 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya. Nah, kalau saya pribadi itu sekitar 2 tahun. 2 tahunan ya Mas Ya, ya. 2 tahun. Iya. Terus mungkin bisa dijelaskan Mas Yudi dan Mas Ajib, kenapa sih kok Anda berdua ini tertarik memilih pekerjaan bidang riset, sementara banyak orang yang alergi ya kalau urusan riset kayaknya itu gimana gitu loh. Riset itu sesuatu yang boring, yang membosankan, yang butuh konsentrasi dan bikin stres gitu. Kira-kira gimana alasan, motivasi mungkin ya, motivasi dan alasan kenapa Anda tertarik bekerja di bidang ini? Motivasi untuk saya pribadi sebenarnya ya karena emang saya dari dulu emang suka banget dengan yang namanya riset. Wis, Suka banget gitu. Sukanya gimana ini? Kok sukanya seneng ini? Ya kayak gimana bisa bertemu dengan calon-calon klien yang Macam-macam macam-macam gitu. latar belakangnya. Latar belakangnya ada yang pengusaha, ada pegawai negeri, bahkan ada juga calon klien kita itu dari universitas luar negeri. Oh iya. Nah, itu Bisa cerita sedikit mungkin juga Mas Yudi, mungkin kalau Mas Yudi gimana? Kalau saya pribadi, Motivasinya apa gitu? memang riset itu lebih menarik ya Ya. dan lebih menantang karena eh, kita itu diberdayakan untuk terus berpikir, dan dengan riset itu kita akan terus update berita, bukan sekedar dari fakta objeknya saja, tapi risetnya sendiri itu kan terus berkembang sehingga Betul. kita harus banyak membaca juga di sana, informasi, iya, iya. mencari informasi. Kalau enggak begitu kita mungkin bisa ketinggalan informasi gitu ya. Cuman dengan fasilitas riset ini informasi itu jadi lebih luas Lebih dibandingkan luas. dengan aktivitas yang lainnya gitu ya. Iya. Dan tantangannya juga lebih seru sih sebenarnya riset itu kalau bagi saya pribadi, terutama ketika menghadapi klien-klien yang itu disertasi. Disertasi. Nah, nanti Karena kita kan akan lebih seru. bahas lebih lanjut ya mengenai disertasi, tesis dan yang lain ya. Mungkin kita komersial break sebentar. Oke, kita lanjut lagi di obrolan siang hari ini, masih dengan Mas Ajib dan Mas Yudi dari IDEA Research Consultant Yogyakarta. Oke, Mas Yudi mungkin barangkali ya bisa diceritakan sih apa sih sebetulnya yang dikerjakan oleh seorang riset konsultan dan layanan apa aja yang diberikan kepada klien? Kalau di IDEA sendiri,
Ya. Seorang konsultan itu biasanya berperan sebagai support bagi klien ya. Ya. Karena ini sistemnya adalah merupakan 3 pihak gitu ya, antara kita dan klien dan dosen nantinya. Cuman yang kita hadapi itu adalah klien itu sendiri gitu ya. Kita hanya mensupport dari klien, kita memberikan arahan, memberikan masukan, terus kita juga mendeskripsikan apa yang dibutuhkan klien terkait dengan konsultasi yang ada di IDEA gitu ya. Iya. Nah, yang diberikan oleh IDEA itu ada 3 layanan. Yang pertama itu adalah skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Tapi terkadang klien itu tidak memahami dari 3 hal ini, karena kan sifatnya IDEA itu adalah bimbingan, konsultasi, dan asistensi. Ya. Nah, ini yang Maksudnya terkadang diperjelas miss gimana? gitu ya. Terkadang miss. Kalau bimbingan itu hanya untuk S1, yang itu masih jenjang untuk melaksanakan skripsi. Ya. Jadi skripsi itu biasanya kan masih mengenal riset, belum memahami riset, sehingga butuh bimbingan yang lebih dan arahan yang lebih detail untuk untuk melaksanakan riset. Yang kedua itu adalah konsultasi. Konsultasi itu untuk tesis yang jenjangnya lebih tinggi. Dia sudah mengalami riset, tapi dia mungkin belum mengalami perkembangan riset yang lebih jauh dan lebih kompleks. Sehingga perlu beberapa yang perlu dikonsultasikan kepada kita, sehingga sifatnya nggak semua kita yang mengambil keputusan, tapi ada peran dari Ada kontribusi dari klien, sehingga mereka memberikan masukan, arahan juga terkadang, atau kita sering diskusi. Oke, jadi lebih banyak brainstorming ya. Ya, lebih banyak brainstorming Tukar gitu, pikiran antara klien dan Dan konsultan. Tidak sebatas masukan dari konsultan. Iya, tidak hanya Tapi sebatas klien konsultan. juga harus aktif berkontribusi. Iya. Karena itu risetnya sendiri. Iya. Mungkin ada tambahan Mas Adit? Untuk tambahan untuk Disertasi mungkin? S3. Ya. S3 itu lebih mendalam lagi ya nanti ya. Untuk asistensi sendiri S3 itu untuk pencarian data itu kan lebih mendalam lagi, Pak. Nah, itu namanya apa? Perlu disupport dengan Perlu disupport dengan referensi jurnal yang lebih ini ya. ya. Jurnalnya itu sendiri bukan dari jurnal Nasional. Indonesia, iya, jurnal nasional. Akan tetapi disupport dengan jurnal internasional. Dan ada syaratnya juga ya Mas ya, kalau nggak Ya, salah harus syaratnya jurnal itu yang harus terindeks fokus ya, fokus. minimal B2, Satu, B3. kedua, Iya. kebanyakan dari IDEA sendiri itu Merujuknya kemana ya? merujuknya ke Q1. Oh, bisa. Mas Yudi mungkin ya bisa ditambahkan itu untuk riset sekelas disertasi ya. Kan perlu referensi yang sangat complicated. Iya. Seperti tadi disampaikan Mas Ajit, itu harus menggunakan referensi dari jurnal Q1 dan Q2. Sedangkan untuk bisa memperoleh akses ke jurnal-jurnal tersebut kan kebanyakan klien juga mungkin kalau dari kampus sudah ada ya, Ya. akses lewat perpustakaan. Kalau dia sendiri bagaimana? Ada trik-triknya? Ya. Mungkin kita juga ada kerjasama dengan kampus untuk bisa dapat itu, atau ada cara mungkin pakai apa? Kalau untuk kita menyeleksi jurnal itu biasanya ada cara sendiri ya, terutama untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang berbayar. Ya, itu. Karena jurnal berbayar kan bagi mahasiswa terkadang sulit untuk didapatkan aksesnya. Justru jurnal-jurnal berbayar ini yang lebih terindeks di Scopus nantinya. Karena lebih dia Q1, Q2 itu justru sudah rata-rata sudah berbayar. Gitu ya. Jadi ada triknya sendiri nanti gitu ya. Untuk untuk mendapatkan jurnal itu. Mungkin bisa diulas sedikit. Kita biasanya Caranya itu. pakai satu situs untuk membuka itu dengan mengcopy link DOI namanya. Ya. Untuk menggunakan SCI Hub. Yang dari Rusia itu ya. Iya, yang dari Rusia. Jadi teman-teman ada triknya untuk bisa membobol jurnal berbayar ini. Jadi kita bisa download free dari jurnal-jurnal yang seharusnya harus diakses dengan berbayar, tapi bisa diambil secara free. Itu sangat membantu sekali buat Anda yang sedang meneliti. Meskipun mungkin di kampus masing-masing sudah berlangganan jurnal berbayar seperti ProQuest, kemudian EBSCO, dan jurnal-jurnal yang lain. Ya, oke.
Eh, Mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi kalau ada teman di luar sana mahasiswa S1, S2 maupun S3 yang ingin join ya, ingin mendaftar untuk mendapat layanan bimbingan, konsultasi dan asistensi dan IDEA itu biasanya persyaratannya gimana Mas? Yang harus dilakukan apa aja? Untuk persyaratan ya, biasanya kan kebanyakan dari kita itu dari luar Jawa, Oh justru dari justru luar dari Jogja luar ya? Jogja kebanyakan itu. Nah itu untuk itu kalian bisa eh, membuka website kami di www.idearisetkonsultan.com atau www.solusiriset.online. Oh iya, lewat website ya. Nah, atau bisa hubungi di WA. Oh ya, di sini Nama Mas WA Adi kami kayaknya ya. di sini ya. Di sini ya, di sini. Oke. Tapi gambaran secara umumnya itu apa aja yang harus disiapkan oleh calon klien sebelum dia memutuskan untuk oke, saya mau ikut bimbingan di dia. Dia yang harus disiapkan itu apa saja? Paling nggak kan sudah punya, oh saya punya rencana topik judul ini. Nanti konsultasi selanjutnya gimana Mas Adi? Ya. Nah, untuk konsultasi sendiri nanti gambaran umum ya. Ketika klien sudah dapat judul, Iya, nah, usulan ya, usulan rencana ya. rencana, kita akan mencari jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan variabel yang digunakan itu. Dengan topik ya. Nah, dengan topiknya judulnya itu. Ya. Nah, setelah itu akan kami review. Nah, setelah direview, apakah mendukung atau tidak, nanti bisa kami diskusikan lagi dengan klien tersebut. Oke, Mas Didi mungkin bisa menambahkan? Ya, Jadi tahapan prosedur untuk bisa menjadi klien di IDEA itu seperti apa? ya, biasanya untuk jadi klien itu bermacam-macam. Ya, Ada yang dia sudah siap judul, ada yang belum Blank sama sama sekali, ide, nggak ya. ada ide gitu. nah ya. sekarang kalau yang blank sama sekali nggak ada ide itu gimana? Ya, kalau tadi kan sudah Parah ya? dijelasin Mas Aziz terkait dengan yang sudah Yang ada judul sudah ya. ada Ya. rencana judul. Nah, Kalau yang belum blank itu biasanya kita harus cari jurnal dan cari topik-topik yang menarik seputar dengan apa yang terjadi dengan permasalahan yang sekarang misalnya. yang lagi Biasanya update kita ya, akan cari yang update-update misalnya seperti COVID-19. Itu kan bisa berdampak kepada perusahaan, bisa berdampak pada keuangan, banyak hal yang bisa kita gali gitu ya. Nanti kemudian kita akan cari fokusnya di mana, terus sebelum kita kembangkan, kita akan cari apa saja yang mempengaruhinya. Sehingga kita bisa menentukan ke arah mana dan bagaimana kita mencari jurnal yang kita inginkan. Oke, khusus untuk klien ya yang mungkin karyawan sudah bekerja, mungkin berarti kan dia secara tidak langsung sudah ada objek ya, rencana objek yang Ya. mau dia teliti, misalnya perusahaannya sendiri, gitu. Kira-kira apa yang perlu digali? Ya, ada beberapa hal sebenarnya yang perlu digali secara pribadi ya bagi klien itu ya. Yang pertama itu Permasalahan internal, permasalahan perusahaan, internal. atau Pertama itu profilnya dulu. Dia harus memahami profilnya itu, bergerak di bidang apa, dan bagaimana selama ini proses pengerjaan di perusahaannya, sistem kerjanya, operasionalnya. Kemudian ada permasalahan apa yang bisa digali dari objek ini. Karena yang menentukan bagi riset itu nanti kan adalah permasalahan, yaitu fenomena-fenomena yang terjadi di perusahaan itu. Misal yang sering terjadi, misal contoh adalah gonta-ganti karyawan. Itu kan merupakan fenomena yang sering terjadi bagi perusahaan, apalagi di masa COVID misalnya. Interaksi kerja juga Ada bisa. interaksi kerja, terus kepuasan karyawan itu seperti apa? contoh Topik-topik yang bisa ini. Kalau misalnya dalam pengembangan pemasaran banyak juga apa yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan produknya misalnya, atau SOP-nya seperti apa dalam melakukan marketing itu, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, gitu ya. Atau di bidang produksi dan lain sebagainya. Oke, jadi menyangkut aspek yang sangat luas sebetulnya Iya. untuk menggagas bagaimana seorang klien itu menemukan ide dan gagasan dari topik riset. Iya, dari satu objek saja bisa banyak dan topik. dia sepertinya tidak pernah kehilangan ide dan gagasan itu. Iya. Dan satu hal lagi yang mungkin perlu disampaikan bahwa usulan ide dan gagasan topik riset itu
sepenuhnya biasanya kita serahkan ke klien ya. Iya. Ya. Karena itu memang benar-benar pure dari apa yang diinginkan klien. Jadi bukan maunya kita tapi maunya klien. Ya, sesuai kompetensi dan kemampuan klien sendiri. Mau memetakan perusahaannya sendiri oke, atau mau meneliti topik lain sepanjang yang dia kuasai kan. Iya, benar. Kalau topik dari kita lah itu nanti lain jadi. Iya, ya kan? karena seolah-olah kita yang bekerja, bikinin. sedangkan Nah. kita hanya support kan tadi Iya, seperti di awal sudah dijelaskan hanya support. Nanti kita akan membantu searching jurnal, mapping, review jurnal. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Mas Ajib tahapan untuk mencari referensi dari bagaimana, terutama untuk yang disertasi ya, karena Anda harus melakukan searching jurnal yang tidak fokus, kemudian tahapannya gimana? Review jurnal sehingga sampai dengan tahap membuat proposal. Itu urutannya gimana? Nah, untuk tahapan langkah pertama ya, nanti kita searching jurnal. Nah, setelah jurnal kita cari, kita akan mereview. Sebelum direview, kalau jurnalnya hampir semua kan, kalau disertasi kan jurnalnya otomatis jurnal internasional. Jurnal internasional. Sampean kan harus translate dulu Ya, dalam betul. bahasa Indonesia, kemudian direview kan. Ya, betul. Nah, terus gimana setelah Nah, direview? setelah direview, kita akan mencari riset gap-nya. Riset gap itu apa sih? Nah, riset gap itu untuk Perbedaan. ya, Hasil riset. perbedaan hasil riset penelitian sekarang sama penelitian terdahulu itu. Nah, setelah kita mendapatkan, baru kita akan membuat outline-nya. Outline itu apa Mas Yudi? Outline itu, Biasanya. ya, outline itu sebenarnya Wajib. bagian-bagian dari proposal yang itu nanti untuk mengajukan judul. Jadi Oh, hanya kan. sebatas untuk mengajukan judul aja. Jadi hanya gambaran umum seperti apa riset itu akan dilaksanakan. Oke. Jadi untuk mahasiswa yang akan mengajukan usulan judul ke dosen, ada baiknya Anda membuat Outline terlebih draft dahulu. outline dulu sebelum proposal. Karena belum tentu judul Anda itu Diterima. dan disetujui oleh dosen kan. Jadi kita bikin outline-nya dulu, tentunya dengan dilampiri jurnal referensi yang mendukung, yang relevan ya kan? dengan Itu maksudnya untuk pengajuan judul jadi Iya. ya. Oke, kemudian setelah judul di approve, nanti otomatis tahapan selanjutnya ke Proposal. penyusunan proposal, termasuk olah data statistik juga di dia ya. Iya, termasuk olah data statistik nanti kita kerjakan support sampai selesai bahkan. Sampai selesai ya. Ya, Olah data statistik otomatis juga analisis Interpretasi. hasil kan Nah, ya, ya. tidak hanya sekedar merunning. Dan software apa aja yang dipakai Mas Adit biasanya? Nah, untuk software di IDEA itu Olah data statistik. olah data hampir semua, Pak ya. Hampir semua, iya. Ada SAM, Heeh. SPSS, Heeh. terus Eviews, Smart PLS, juga ada Excel. Kebanyakan klien pakai apa ya? Kebanyakan klien, Dari klien-klien kebanyakan itu pakainya Sam Amos. Semamos. Ya, kebanyakan itu. Kenapa mereka lebih suka Semamos? Karena kliennya memang yang masuk kebanyakan orang-orang dari prodi ekonomi atau apa? Oh ya, satu lagi disampaikan bahwa IDEA ini lebih fokus di bidang riset, khususnya riset program studi ekonomi ya, baik itu akuntansi, manajemen maupun Keuangan. ISP, mulai dari level D3, S1, S2 sampai doktoral. Ya, Ya, kadang juga ada selain ekonomi kita juga menerima ketika contohnya program studi kedokteran pernah ya. pernah. Kedokteran, terus apa namanya, kebijakan publik juga Iya. pernah. Nah, Ya sepanjang bisa diolah dengan tool statistik dan menggunakan riset kualitatif, biasanya kita handle. Oh iya, satu lagi, Mas Yudi, kenapa kita agak alergi dengan riset kualitatif ya? Ya, Karena kebanyakan klien kalau nggak salah kuantitatif. kuantitatif. Karena kliennya memang yang masuk kebanyakan orang-orang dari prodi ekonomi atau apa? Oh ya, satu lagi disampaikan bahwa IDEA ini lebih fokus di bidang riset, khususnya riset
program studi ekonomi ya, baik itu akuntansi, manajemen maupun ISP, mulai dari level D3, S1, S2 sampai doktoral. Ya, kadang juga ada selain ekonomi kita juga menerima ketika contohnya program studi kedokteran pernah ya, pernah. Kedokteran, terus apa namanya, kebijakan publik juga Ya. pernah. Ya sepanjang bisa diolah dengan tool statistik dan menggunakan riset kualitatif, biasanya kita handle. Ya. Oh iya, satu lagi, Mas Yudi, kenapa kita agak alergi dengan riset kualitatif ya? Karena kebanyakan klien kalau nggak salah kuantitatif. Yang klien yang masuk ke IDA memang spesialisasi kita menggarap riset kuantitatif. Mungkin bisa dijelaskan Mas Yudi. Sebenarnya kita nggak terlalu menekankan di kualitatif gitu ya, karena memang sejak awal kita tekankan bidang kita adalah kuantitatif gitu ya, yang itu mencakup dengan statistik gitu ya, angka-angka. Kuantitatif kita pun pernah sebenarnya mengerjakan selama konteksnya masih dalam ranah manajemen. Kalau sudah di luar manajemen mungkin agak sulit ya. Kita pernah mengerjakan riset kualitatif itu yang merupakan tesis dari ini salah satu kampus yang ada di Indonesia itu, dia menggunakan Menstra, manajemen strategi dengan basis analisis SWOT itu. Jadi selama masih itu manajemen, kita masih bisa mungkin untuk menggarapnya. Tapi memang sekali lagi memang fokusnya tidak di kualitatifnya, tapi kita akan lebih menekankan nanti di kuantitatif untuk penelitian-penelitian. Mungkin bisa disampaikan juga kenapa kita agak alergi dengan riset kualitatif ya. Bukan berarti kita nggak bisa, enggak. Cuma karena memang riset kualitatif itu kesannya itu cenderung subjektif ya, kurang objektif. Karena kalau di riset kuantitatif kan sudah jelas. Dengan pembuktian keluaran olah datanya, angkanya sekian, tinggal kita analisis sesuai dengan data yang ada, statistik. Sedangkan kalau kualitatif gimana? Kalau kuantitatif itu kan dia kadang lebih banyak subjektifnya daripada objektifnya. Kadang lebih mengandalkan emosional, permainan kata-kata gitu ya. Jadi kadang untuk merangkai, jadi kayak merangkai kata supaya lebih baik didengar gitu kan. Jadi kadang ada fakta-fakta yang mungkin tidak terungkap di dalamnya karena terlalu banyak itu tadi. Terutama kalau misalnya nanti klien dia bekerja di perusahaan yang memang perusahaan dia sendiri. Kalau kualitatif itu bisa saja dia, karena dia senang dengan perusahaannya, bisa dia angkat dengan kualitatif. Tapi kalau dia tidak senang dengan perusahaannya, bisa dijatuhkan. Sehingga kadang lebih nggak objektif sifatnya. Kemudian di antara sekian banyak, itu sudah ribuan ya, banyak banget. Skripsi, tesis, disertasi, olah data, belum olah data statistik, sudah ribuan. Nah, dari sekian banyak klien yang pernah minta bantuan ke IDEA itu, profilnya itu seperti apa? Latar belakangnya kebanyakan sudah Kebanyakan latar belakang ada yang pure mahasiswa S1, atau mahasiswa S1 ya. Untuk mahasiswa S2 sama S3 itu kebanyakan karyawan. Ada juga pegawai BUMN. Gitu. ASN juga ada. Terus ada karyawan kedokteran juga ada. Banyak juga pejabat publik yang tidak bisa kita sebut termasuk anggota DPR RI. Disertasinya kita buat karena ya untuk keperluan itulah. Oke. Jadi sobat IDEA, jadi latar belakang profil dari klien kita itu memang beragam. Jadi memang yang pure benar-benar mahasiswa sampai karyawan, bahkan pejabat publik itu pernah kita bantu untuk penyusunan risetnya. Kemudian kira-kira mengapa ya mereka kok tertarik menggunakan layanan jasa IDEA? Padahal kan banyak di luar sana. Dan klien-klien kita itu malah jarang yang dari Jogja, perasaan dari luar juga. Gimana ya pikirannya? Mungkin ada beberapa alasan sih. Kalau misalnya
dia datang ke kita itu misalnya lebih kebanyakan kan strategi marketing juga bermain Ya. di situ. Ya. Jadi marketing yang dilakukan IDEA itu tidak main-main gitu, maksudnya Ya, lebih ya, ya. sehingga dia bisa mencakup pasar yang lebih luas gitu. Ya, Dan- memang kita menggunakan website, Instagram juga, Iya. dan web kita ya lumayan ya, nggak cuma satu web. Ya, cuma satu web Dan itu gitu. bisa menjangkau banyak kalangan, Iya. dan kemungkinan isinya juga mengena juga. Dan yang lebih penting lagi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu masalah garansi mungkin Mas Yudi bisa dijelaskan apa Mas Ajib? Kita Ya, itu kasih garansi apa sih sama mereka? Kok mereka mau gitu loh? Padahal bayar ke kita itu nggak mahal loh, nggak murah ya, nggak murah itu bayar gitu. Itu kenapa mereka kok percaya? Apalagi bikin disertasi PTN banyak. Bahkan terakhir kan beberapa PTN dari luar negeri disertasi juga ke kita juga. Ya. Iya. Nah, alasannya kira-kira kenapa ya kok mereka mau ke kita, mereka percaya, kemudian kira-kira yang bikin mereka ini apa ya? Selain yang tadi sudah Yang ya itu tadi karena di website di IDEA sendiri banyak yang sudah lulus. Oh, Kita mungkin kerjakan. dari word to mouth ya, dari mulut ke mulut. Mulut ke Karena mulut, karena promosi yang paling efektif adalah Dari mulut ke promosi mulut. ketok tular karena bahasa Jawanya itu dari mulut ke mulut. Oke, jadi tadi kita sudah banyak ngomongin mengenai jasa riset ya yang ada di IDEA. Mungkin selain jasa riset kan sebetulnya IDEA itu juga ada bidang yang lain kan sesuai namanya IDEA Research Training dan Konsultan. Nah, hubungannya sama training dan konsultan itu apa aja yang pernah dilakukan IDEA? Kerjasama apa aja yang pernah dilakukan IDEA? Mas Aji atau Mas Budi bisa jelasin. Jadi di IDEA selain melayani jasa riset, Iya. kita juga membimbing para UMKM. Oh ya, jadi ada Ya. kerjasama dengan Kerjasama UMKM. dengan UMKM. Apa yang sudah dikerjakan dengan Nah, UMKM? kebetulan kita juga bekerja sama dengan beberapa PTS ternama Nah, di Indonesia, di Jogja juga ada. Layanan jasa selain dari riset tadi itu adalah jasa pembinaan UMKM yang itu bekerja sama dengan salah satu PTS yang ada di Jogja. ya. Nah, pembinaan UMKM itu bisa beberapa kita menyambut UMKM atau UMKM tertentu saja yang nantinya dibimbing, dibantu baik dari segi produksi maupun hal yang lainnya untuk mengembangkan itu UMKM-nya semakin berkembang. Ya. Ada juga yang dari marketingnya misalnya. Jadi Marketing, ya. intinya adalah mengembangkan UMKM yang ada di satu daerah. Oke. Misal contoh ada kemarin di Sedayu, Nah, di Serandakan yang menjadi target-target yang UMKM menjadi target untuk dibina Ya. sehingga usaha dan bisnisnya semakin berkembang dan semakin lebih dikenal oleh masyarakat gitu. Oke, jadi sifatnya dengan UMKM itu lebih ke pendampingan ya. Iya. Pendampingan manajerial khususnya operasional terkait dengan startup bisnis mereka. Iya, startup Kita dampingi mulai dari bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik, Iya. bagaimana memasarkan produk, ya seperti yang di Kasihan kemarin. Belum lama kita bantu juga gerobak ya, booth Iya. ya, booth apa itu namanya booth gerobak yang untuk jualan gitu. Kita bekerja sama dengan LP3M salah satu kampus dan itu kebetulan proyek Dikti ya salah waktu itu. Dan kita sediakan support untuk apa itu namanya sarana produksinya mulai dari gerobaknya, kemudian juga sarana promosi termasuk packaging ya. Iya. Kemasan kita desainkan sedemikian rupa, kita bikinkan desainnya, bahkan untuk marketingnya kita buatkan akun Instagram, ada juga yang dibuatkan Facebook ad-nya, Iya. websitenya, ya seperti itulah. Jadi bagaimana membantu UMKM untuk lebih agar Berkembang. produknya lebih berkembang dan dikenal luas di masyarakat. Nah, itu salah satu wujud ya CSR dari IDEA. Jadi di samping kita menangani riset juga pendampingan di Pendampingan UMKM selama ini sudah berjalan ya Mas ya. Iya. Oke, kemudian kembali kita ke masalah riset ya Mas Yudi dan Mas Ajib.
itu banyak orang di luar sana itu yang pesannya itu underestimate gitu, underestimate ya, menganggap konsultan ngapain sih. Jadi seolah-olah menjustifikasi, menuduh wah paling itu tinggal sopos saja, sama ngopi aja, gitu. Bisa kayak tukang jahit ya, comot sana comot sini. Terus kenyataannya gimana? Kayak gitu. Menurut Anda, pendapat seperti itu gitu. Iya. Kalau di IDEA sendiri ya, kita memang seperti itu yang dilakukan konsultan. Kalau yang kita lakukan mungkin di luar sana ya. Iya. Tapi dalam SOP-nya IDEA tidak demikian. Iya. Jadi itu bukan pernyataan yang keliru jika menganggap bahwa semua konsultan demikian. Karena kita melaksanakan SOP di IDEA itu memang benar-benar kita lakukan dengan teliti, nggak sembarangan kita comot sana comot sini, gitu ya, copy paste, kemudian jadi, tidak demikian. Tapi kita melakukan proses yang memang benar-benar panjang dari tadi yang seperti di awal dijelaskan, mulai dari searching jurnal, terus kita translate dulu jurnal, full translate, terkadang kita lakukan untuk mengetahui isinya, kemudian baru kita parafrase dulu sebelum masuk ke dalam dalam proposal atau penelitian itu. Karena kalau tidak demikian ada Turnitin, plagiarisme yang itu nanti beberapa kampus mengharuskan sekian persen untuk plagiarisme, apalagi kewajiban itu. Jadi bahkan anggapan tadi itu tidak benar. Tidak benar. Dan nanti akan ketahuan pada saat diturnitin. Ya, pada saat sebelum sidang biasanya beberapa kampus dan hampir semua kampus yang ada di Indonesia, PTN maupun PTS itu mewajibkan yang namanya auditor review. Auditor review itu uji plagiarisme. Jadi berapa banyak you ngambil nyuplek dari punya orang. Nah, itu nanti akan ketahuan. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh dia itu pure, kita bikin sendiri. Narasinya, kalimatnya benar-benar bikin sendiri dari hasil apa? Dari searching jurnal referensi tadi. Kebanyakan jurnal referensi internasional ya. Mohon maaf karena kebanyakan yang datang di dia itu justru levelnya sudah tesis dan disertasi, dan paling banyak justru disertasi. Kita jarang-jarang garap skripsi. Paling setahun itu ya hampir jarang mas. Cuman kemarin yang sekali itu skripsi. Kebanyakan ya tesis disertasi. Jadi kalau sudah level tesis disertasi itu lebih ketat lagi dalam hal mengutip referensi. Ya, itu. Jadi anggapan yang menyatakan bahwa konsultan paling cuplik sana cuplik sini, kalau di dia itu nggak berlaku ya mas? Iya, nggak berlaku. Oke, baik, seperti sekali ternyata dalam menyusun riset ini tidak semudah yang dikatakan orang. Itu proses panjang dan kita memang benar-benar berusaha profesional untuk menyajikan hasil riset yang memang benar-benar ada kontribusi dan novelty ya. Persyaratan untuk S3 itu kan harus ada kontribusi dan novelty. Kita dibahas sedikit Mas Yudi dan Mas Aji terkait kontribusi dan novelty. Kalau untuk kontribusi itu biasanya kan lebih ke arah pengayaan nanti hasil interpretasi itu kemana. Jadi ke arah mana kita akan meneliti itu, manfaat yang diberikan itu akan seperti apa, itu perlu dipikirkan, terutama untuk level disertasi yang tadi ya. Dan novelty itu perlu ada kebaharuan dari penelitian. Mungkin kalau masih skripsi bisa replika penelitiannya, diganti objek saja meskipun itu bisa disebut novelty. Tapi untuk S2, S3 tidak demikian. Jadi ada proses lain, misal menambah variabel, baik variabel independennya, variabel dependennya, atau bahkan menambah mediasi atau modelasi di situ yang itu akan lebih kompleks lagi penelitiannya. Oke, demikian tadi bincang-bincang kita cukup panjang ya, hampir 30 menit kita sempat ngobrol, dan tentunya nanti akan ada obrolan-obrolan lain yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dan memberi pencerahan buat kita semua. Jadi untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Mas Ajib dan Mas Yudi ya atas kehadirannya. Dan sekali lagi buat teman-teman akademia dimanapun Anda berada, jika channel ini bermanfaat, silakan di subscribe dan di like. Juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait layanan dari IDEA dan hal-hal lain terkait edutainment, silakan Anda tinggalkan di kolom komentar.
Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.